Sebelumnya pemirsa, polisi menangkap Direktur PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Wisnu ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bila tindakan segera Gini Pak, tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari alat bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan apa kayak gimana. Tapi kita juga data dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sebagai, sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita Tanpa informasi dari saya, maksudnya gitu. tanpa ada keterangan dari Bapak, ya sudah ditemukan alat bukti yang menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita gelarkan dan kita timbulkan surat perintah penangkapan bersama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain. Ya, pemirsa, usai ditangkap, polisi langsung menahan Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana. Polisi juga akan memeriksa pemilik gedung yang terbakar yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Tapi kita juga data dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang dari Bapak. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Direktur Utama PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana, langsung ditahan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra mengatakan, Dirut Teradrone dijerat pasal 187 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, pasal 188 tentang kelalaian, dan pasal 359 tentang kelalaian yang sebabkan orang lain meninggal dunia. Polisi tetapkan Dirut PT Teradrone setelah memiliki 2 alat bukti dan periksa saksi. Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ini buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gimana? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Selain menetapkan Dirut PT Teradrone, polisi juga akan periksa pemilik gedung. Sementara terkait pasal yang disangkakan, Dirut Teradrone Indonesia terancam hukuman 12 tahun penjara. Ya, pemirsa, Direktur PT Teradrone Indonesia, Michael Wisnuwardana, yang menjadi tersangka merupakan lulusan Teknik Dirgantara ITB. Gabung dengan Teradrone Indonesia di tahun 2019 dan terlibat dalam banyak proyek pemetaan nasional pada tahun 2024 hingga 2025. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Ardhito Wijaya diduga menerima uang hingga 5,75 miliar rupiah. Ardhito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek. Menurut KPK, uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk membayar pinjaman bank atas kebutuhan kampanye pilkada. Dalam kasus ini, Ardhito bekerja sama dengan tersangka lain agar proyek-proyek pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dimenangkan oleh perusahaan milik kerabat dan tim suksesnya. Selain Ardhito, KPK juga menetapkan 4 tersangka lain yang berasal dari anggota DPRD dan Direktur PT LKK Mandiri. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 193 juta rupiah dan 850 gram logam mulia.
sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, saat digiring ke mobil tahanan, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya justru menggoda jurnalis wanita. Ardhito menyebut jurnalis yang bertanya kepada dirinya, "Kamu cantik hari ini." Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP lanjutan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Olah TKP lanjutan tim Puslap 4 Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel dari sisa-sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Hasilnya kemudian akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa dengan Mu'alim itu menyebut daerah yang sebelumnya terisolir kini sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Mu'alim menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusu di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.